Perkenalkan, nama saya Surya Asti, NIM 221114036 dari Prodi BK kelas B5. Jadi di sini saya akan membahas mengenai rancangan dan analisis guru BK yang profesional. Untuk daerah, saya memilih daerah Jawa Tengah, khususnya Semarang dan Ambarawa, karena di situ tempat saya besar dan menempuh pendidikan. Jadi di sini Kabupaten Semarang itu terdiri dari beberapa kecamatan dan untuk Semarang itu masuk ke dalam kotanya. Untuk mengetahui aspek-aspek mengenai guru BK yang profesional, di sini saya akan membahas yang pertama itu adanya kompetensi pedagogi. Jadi di sini kompetensi pedagogik ini tuh untuk memahami karakteristik peserta didik dari daerah Jawa Tengah, khususnya Ambarawa dan sekitarnya. Walaupun uh, ada beberapa murid yang dari luar daerah tersebut, tapi guru BK tidak boleh fokus ke anak-anak yang asli dari daerah tersebut. Guru BK harus bisa menerapkan multikultural terhadap muridnya. Nah, untuk nilai-nilai yang ada di daerah Semarang, Ambarawa, itu tuh ya seperti nilai gotong royong, tata krama, dan unggah-ungguh. Jadi di sini nilai kesopanan itu sangat dijunjung tinggi. Yang kedua itu, guru BK mampu untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program layanan BK sesuai dengan kebutuhan muridnya. Ini ditinjau dari aspek budaya yang ada. Jadi dari budaya sendiri menerapkan aspek-aspek budaya yang menjadi latar belakang murid dari budaya tersebut. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan untuk meningkatkan kerjasama peserta didik dan orang tua. Jadi ada istilah seperti serawung, seperti itu. Nanti ada pertemuan antara orang tua datang ke sekolah untuk diberikan edukasi mengenai informasi mengenai tentang sekolah. Jadi untuk kompetensi pedagogik itu seperti itu. Terus yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Yang pertama, guru BK harus mempunyai kepribadian yang sesuai dengan nilai budaya. Di Jawa Tengah itu sifat dan karakter orangnya sabar, santun, dan ramah. Jadi ketika guru BK memberikan pelayanan, harus bisa menerapkan nilai-nilai budaya yang ada untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses konseling atau memberikan layanan program. Yang kedua, guru BK harus menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah. Warga Jawa Tengah, khususnya Semarang dan Ambarawa, sangat ramah, harmonis. Maka dari itu, guru BK harus bisa menerapkan itu semua di lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru BK mampu untuk menunjukkan empatinya kepada anak. Guru BK harus menunjukkan perhatian dan perasaan saat anak mengeluarkan keluh kesahnya. Hal ini bertujuan agar anak merasa dihargai dan didengarkan saat melaksanakan proses konseling. Lalu ada kompetensi sosial. Yang pertama, guru BK itu mengajak kerjasama dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk memberi dukungan program BK. Jadi di sini guru BK tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan orang-orang di sekitar sekolah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan agar program BK itu dapat terlaksana. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa Jawa yang sopan dan tetap mengedepankan multikultural. Jadi, saat berkomunikasi harus menggunakan bahasa Jawa yang sopan, walaupun diselingi dengan bahasa Indonesia itu tidak apa-apa. Tetapi biasanya warga-warga di Ambarawa itu berbicara dengan bahasa campuran, ada bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Terus yang ketiga itu menggunakan pendekatan partisipan untuk melibatkan peserta didik
dalam program layanan. Jadi, melibatkan banyak partisipan, sehingga anak itu dapat bekerja sama dalam tim untuk melakukan program layanan BK. Lalu di sini saya akan membahas mengenai analisis profil guru BK yang profesional. Ada beberapa analisis yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama ada kekuatan. Kekuatan ini itu yang pertama ada keberadaan nilai kultural. Jadi merujuk pada nilai yang harus dimiliki oleh guru BK, seperti harus menghormati kebudayaan yang ada di Jawa Tengah, seperti nilai kemanusiaan, nilai empati, dan nilai gotong royong. Jadi seperti nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu yang diturunkan turun-temurun oleh leluhur itu harus dikembangkan dengan baik agar tidak luntur. Yang kedua ada komitmen dengan pemerintah daerah. Jadi, sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan membuat sebuah perjanjian atau komitmen agar pemerintah daerah itu dapat membantu proses program layanan BK di sekolah. Yang ketiga, melibatkan lembaga pendidikan tinggi. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan pendidikan tinggi yang ada di daerah Ambarawa atau di Semarang untuk meningkatkan layanan program BK dengan melibatkan banyak tenaga pendidik dari luar sekolah. Yang kedua itu ada kelemahan. Jadi untuk kelemahan itu, yang pertama ada fasilitas yang terbatas. Fasilitas yang tidak memadai karena infrastruktur yang belum merata di daerah terpencil. Ada beberapa daerah di Kabupaten Semarang, kalau tidak di Kota Semarang yang di pinggiran itu mungkin aksesnya kurang sehingga fasilitasnya tidak rata. Yang kedua ada pandangan atau penilaian terhadap guru BK. Terkadang masyarakat yang tidak mengenal lebih dalam mengenai guru BK hanya memberikan stigma bahwa guru BK itu hanya mengurusi anak-anak yang bermasalah, hanya bisa memarahi anak-anak yang berbuat salah. Padahal di kenyataannya guru BK itu tidak hanya bekerja di bidang itu saja, tetapi juga mengenai potensi anak-anaknya untuk menggali minat dan bakat anak, dan juga untuk melanjutkan karirnya. Terus yang ketiga itu ada distribusi yang tidak merata. Guru BK itu kadang tidak seimbang di daerah kota dan di daerah Ambarawa dan sekitarnya. Karena mungkin juga salah satu faktornya guru BK-nya masih sedikit, tetapi sekolahnya banyak, sehingga pembagiannya tidak merata. Lalu ada peluang. Yang pertama itu dukungan teknologi. Jadi pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dapat memberikan fasilitas teknologi yang memadai untuk meningkatkan program layanan BK di setiap sekolah. Dengan adanya teknologi yang memadai, maka anak akan belajar menggunakan teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman. Yang kedua itu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah Semarang dan Kabupaten Semarang mewajibkan guru BK mempunyai kualifikasi minimal S1 BK dan menyelesaikan program sertifikasi sebagai pendidik yang profesional, sehingga guru BK ini tidak bekerja atau tidak malpraktik. Yang ketiga, ada budaya lokal di Jawa Tengah, khususnya di daerah Semarang dan Ambarawa, masih ada beberapa upacara tradisional, sehingga itu membentuk diri masyarakat atau diri siswa. Lalu ada tantangan. Tantangan di sini menjadi penghambat program layanan BK terrealisasikan.
Karena yang pertama itu teknologi yang tidak merata. Di sekolah yang terpencil, mungkin teknologinya tidak merata. Lalu juga kurangnya tenaga pendidik yang mampu di bidang teknologi. Yang kedua, tantangan sosial di daerah Semarang dan Ambarawa, seperti memiliki banyak sekolah yang memiliki jumlah yang sangat besar. Tetapi dalam kasusnya, eee, rasio guru BK itu lebih tinggi daripada yang disarankan oleh pemerintah. Yang seharusnya dilakukan adalah satu guru BK itu mengurusi 150 siswa, tetapi kadang di sekolah tuh hanya ada beberapa guru BK dalam jumlah siswa yang besar. Terus juga adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya beberapa sekolah yang tidak memadai, fasilitasnya tidak lengkap sehingga tidak dapat menjalankan program layanan BK dengan baik. Terus juga untuk ruang konseling kadang juga masih tidak tidak aman karena masih dapat dijangkau banyak orang, terus juga ruangannya bisa dikatakan tidak nyaman dan tidak membuat tenang. Yang ketiga ada akses geografis. Banyak daerah di pinggiran Kabupaten Semarang dan kota yang jauh ke kota. Hal ini menyebabkan adanya hambatan penyebaran guru BK di sekolah. Lalu solusi dan rekomendasinya, yang pertama itu memberikan pelatihan kepada guru BK. Sekolah memberikan layanan atau kesempatan kepada guru BK untuk mengasah skill-nya dalam proses konseling agar semakin meningkatkan keterampilannya. Guru BK mampu mendapat insight baru mengenai konseling di zaman yang modern sehingga tidak ketinggalan zaman, dan guru BK dapat mengikuti tren di era yang sekarang. Sehingga guru BK ini tidak hanya terfokus pada masalah-masalah anak saja dan bisa mematahkan stigma negatif dari orang di sekitar bahwa guru BK itu tidak hanya mengurus anak-anak yang nakal saja, tapi pekerjaan guru BK itu sangat banyak, seperti membantu anak untuk melanjutkan karirnya, membantu anak menemukan minat dan bakatnya, yang ketiga menemukan jati diri anak dan membantu anak untuk menggali potensi yang ada. Terus yang kedua itu peningkatan rasio guru BK. Guru BK di sekolah harus seimbang dengan jumlah muridnya. Normalnya satu guru BK mengurusi 150 anak. Jika dari sekolah itu terdapat 500 guru BK, maka sekolah harus menyediakan 3 atau 4 guru BK. Hal ini bertujuan agar program layanan konseling dapat berjalan dengan efektif. Terus yang ketiga itu ada sosialisasi dan edukasi guru BK. Guru BK memberikan sosialisasi kepada orang tua, guru-guru mata pelajaran, kalau tidak terhadap masyarakat, mengenai program layanan BK, sehingga masyarakat, orang tua dapat mengetahui mengenai tugas guru BK, mengetahui edukasi mengenai cara untuk mengurus anak yang sedang stres belajar, kehilangan motivasi, seperti itu. Jadi di sini saya sudah membahas semuanya untuk meningkatkan profesionalitas guru BK di daerah Jawa Tengah, khususnya Ambarawa, Semarang, dan sekitarnya. Profesional guru BK dapat berjalan apabila menerapkan hal-hal yang sudah diterapkan oleh leluhur, seperti unggah-ungguh atau tata krama. Guru BK dapat berperilaku sopan dan berkomunikasi dengan baik sesuai dengan adat Jawa. Jika berkomunikasi dengan orang tua, siswa bisa menggunakan bahasa krama halus, seperti itu.
Terus guru BK juga harus bisa menerapkan hidup harmonis, menjunjung tinggi nilai keharmonisan sesama manusia dan alam, sehingga tercipta lingkungan yang positif. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.